Ya, sekarang episode ke-11. Benar gak sih? 11 ya, yaitu materi mu'aqobah. Mu'aqobah itu artinya self punishment. Artinya apa self punishment? Menyiksa diri sendiri ya, bukan kayak gitu ya. Nanti insya Allah akan kita jelaskan. Kalian makasih banget yang udah hadir di Zoom maupun yang hadir langsung di rumah. Sebisa mungkin kalau yang di Zoom tuh kalian istiqomah, keluarnya internet itu jadi pahala besar ya, karena dengan di Zoom on cam kalian bisa menunjukkan keseriusan kalian, dan A-nya juga jadi lebih serius lagi ketika ngelihat kalian serius kan. Maka niatkan on cam karena Allah, bukan tebar pesona, dan niatkan mengeluarkan lebih banyak kuota di jalan Allah. Yang ini gak akan sia-sia insya Allah teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puja dan puji hanya milik Allah. Kita puji Dia, kita mohon pertolongan dan ampunannya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tak akan ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku pun bersaksi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'du. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman, Apin awali ini dulu, dan berharap kalian dengerin banget opening ini, muqaddimah ini dengan baik, oke? Ngasih opening dulu sedikit dengan pertanyaan dari Musa. Bedanya muhasabah, kemudian muraqabah, dan juga tafakur itu apa? Gini teman-teman. Muraqabah artinya kita berusaha menanamkan di hati kita kalau Allah lagi ngeliatin kita. Itu namanya muraqabah. Sehingga ketika kita berbuat sesuatu, kita ngerasa diawasi oleh Allah, dan itu akan ngebuat kita ngerem dari maksiat dan ngeboost untuk berbuat taat. Itu namanya muraqabah. Tafakur, muhasabah artinya kita ingat-ingat kembali dengan perbuatan-perbuatan kita, baik itu maksiat atau amal soleh yang penuh dengan kecacatan. Kemudian dengan itu kita merendahkan hati kita di hadapan Allah, kita ngerasa gak ada apa-apanya. Adapun tafakur, kita ngelihat makhluk-makhluk ciptaan Allah, kemudian kita memikirkan dan kita mengagungkan Allah dengannya. Jadi itu perbedaannya. Ulang ya, kalau muraqabah apa? Menanamkan perasaan Allah lagi natap saya. Kalau muhasabah, ingat-ingat sama amal sendiri, sama kekurangan diri sendiri, sama amal-amal dan dosa-dosa yang kita lakukan di masa lalu. Itu muhasabah. Kalau tafakur, mengamati alam semesta ini dan kita mengagungkan Allah dengannya. Itulah perbedaannya. Sehingga contoh ya, Arizal nih dalam hari ini ya, di hari ini muraqabah dari pagi sampai duha. Ngerasa banget Allah natap sehingga ibadah. Sholat subuh, kemudian zikir, kemudian olahraga. Tapi kemudian muhasabah, ya Allah, Engkau menatap aku, tapi amal solehku tadi, sholat subuh gak khusyuk, zikir cuman di lisan, kagak masuk ke hati, olahraga pun tadi malah gak ada niat secara spesifik. Kalau kalian olahraganya mau jadi pahala, kalian pastikan olahraga, nge-gym, workout, bangun otot dalam rangka ingin supaya kalau udah tua, kelak, kalau kita sampai usia tua, kita masih kuat untuk ibadah dengan sempurna. Sehingga ketika kakek-kakek, kita nggak jadi kakek-kakek yang sholatnya sambil duduk. Nah kalau kita niatin itu, maka olahraga jadi pahala. Tapi sering dalam kondisi olahraga karena udah rutin, sehingga pas awal olahraga tuh nggak diniatin apa-apa, sekedar rutinitas. Akhirnya jadi nggak dapat pahala tuh 30 menit squat. Pamer squat. Maaf ya, karena masih suka pamer, tapi udah pada tahu, jadi pamernya mudah-mudahan bukan ujub gitu. Nah, padahal kalau 30 menit itu niatin buat biar nanti pas udah tua ototnya kuat, jadi bisa tetap sujud, ruku sempurna, bisa haji kalaupun usia tua, nggak perlu bantuan kursi roda dan sebagainya. Maka itulah muhasabah, mikir
Aduh, ini kurang, amalku kurang. Nah gitu. Lalu setelah itu Aat coba tafakur. Pas lagi olahraga Aat tafakuri, nafas yang begitu lancar, nggak pilek, ya Allah ini nikmat dari Allah. Nah seperti itu ya. Jadi bisa tuh dalam satu waktu kita ngelakuin tiga-tiganya. Muraqabahnya iya, muhasabahnya iya, tafakurnya iya. Nah sekarang adalah muaqabah. Apa sih muaqabah teman-teman? Muaqabah tuh ngehukum diri sendiri karena kesalahan yang kita lakukan. Baik itu dosa atau amal soleh yang kita rasa kurang. Itu adalah muaqabah. Contoh, lagi kajian ketiduran, ngantuk. Gimana hukumannya? Hukumannya adalah nanti pokoknya beres kajian, mau ngulang lagi kajiannya, dan mau nyatet. Nah itu bentuk muaqabah. Kalau nggak digituin, kita nggak akan pernah jadi orang yang strong imannya. Nah sebelum lanjutin materi muaqabah, Apin sedikit ngasih mukadimah ini, teman-teman, mukadimah adab. Dan nanti juga bikin postingannya, tapi mumpung kalian semua pada hadir, jadi pingin kalian ngedengerin ini ya. Kalian tahu kan Arizal ini tipe orang yang ke murid-murid itu perhatian, terutama murid-murid dekat tuh perhatian. Tuh ya bisa dibilang Apin berusaha semua adik-adik yang dekat sama spesial banget demi mencontoh Nabi SAW, dimana kalau beliau lagi ngobrol sama sahabat, setiap sahabat mengira kalau beliau adalah orang yang paling dispesialkan oleh Nabi SAW. Dan kalau misalnya nggak hadir ke kajian, nggak hadir di majelis ilmu, atau nggak hadir di masjid aja, itu Nabi SAW tuh suka nanya, di mana Thabit bin Qais? Kalau beliau beres sholat ngeliat ke belakang, di mana Thabit bin Qais? Di mana fulan? Di mana fulan? Kalau ada yang sakit, sahabat yang lain ada yang nengok. Itu kebiasaan Nabi SAW. Walaupun emang kalau zaman now agak takut kita karena banyaknya oknum yang nggak jelas, ya, yang ngasih perhatian ternyata ada inginnya. Tapi kalau misalnya dirasa aman, usahakan kita jadi orang seperti itu yang perhatian. Lihat situasi kondisi ya, karena nggak semua orang senang digituin, ada yang risih. Ketika kita nanyain pasti kemudian kita malah diblok karena kamu pasti ada inginnya dan sebagainya. Walaupun kita niatnya ikhlas. Jadi lihat situasi kondisi deh. Tapi yakinlah anggota grup terutama, kalian orang-orang yang kenal Arizal dari 7 tahun yang lalu, kalian tahulah kebiasaan Arizal emang berusaha perhatian. Kemarin ada yang sakit di Jakarta, nggak bisa ke Jakarta, suruh anggota grup untuk nengok, transfer uang, beliin susu, tolong tengok sambil kasih susu ini berapa liter kemarin lupa. Nah, ini adalah sunnah Nabi SAW yang Apin berusaha mengamalkannya walaupun penuh kekurangan. Tapi gini teman-teman, Ustadz Hasan Al-Jaizi juga pernah dulu kayak gitu. Dulu beliau tuh sering perhatian kepada jemaahnya. Kalau ada yang gak hadir ditanyain, di chat, di telepon. Tapi emang kondisi zaman tuh udah berubah. Perhatian-perhatian yang kayak gitu tuh sekarang malah jadinya risih orang-orang. Kalau kalian mudah-mudahan gak jadi risih ya kalau Arizal tanyain kalian kemana aja. Sehingga sampai ke tahapan dimana Ustadz Hasan Al-Jaizi jadi gak peduli lagi. Kajian ente mau hadir, mau gak hadir, mau serius, mau gak serius, terserah antum. Saya mah fokus mau ngajar aja. Kenapa? Karena emang kadang capek. Udah dikasih perhatian khusus yang inginnya outcome-nya itu jadi lebih semangat buat kajian. Tapi makin kesini, mau dikasih perhatian, mau nggak dikasih perhatian, sama aja kagak hadir-hadir kajian. Makanya kenapa dulu sering nanyain ke beberapa orang gitu, ayo hadir yuk ke kajian, ayo hadir. Terus nggak hadir-hadir lagi, ya udah sekarang terserah deh mau kajian atau enggak, peduli amat. Terutama anggota grup yang udah jarang lagi kelihatan di Zoom. Kalau kalian yang masih Masya Allah istiqomah walaupun greget gak hadir-hadir ke rumah Rizal, ya masih bisa toleransi lah. Kenapa senyum-senyum nih? Ya kalian ngerti sendirilah, introspeksi. Cuman kalau ada yang udah di Zoom kagak, hadir ke kajian langsung kagak, di Zoom juga kagak, bulanan terus aja transfer SPP, ya apa nggak rugi gitu loh. Nggak nyuruh kalian keluar dari grup, karena setidaknya tetap dapat profit duit deh dari kalian. So kalau kita mikirnya duniawi ya, kalau mikirnya duniawi. Tapi coba introspeksi, muhasabah, mau apa? Kenapa kajian gak diistiqomahin? Sedangkan banyak orang yang udah testimoni, kajian Arizal dengan izin Allah banyak banget manfaat yang bisa saya dapat, terutama tentang tauhid, tentang hati-hati dari kekafiran. Nah, bentuk
muakobah kalian nih, bentuk self punishment gara-gara lalai sama kajian AA. Buat kalian yang emang masih ngerasa jadi murid AA, seharusnya kalian ngasih hukuman. Buat yang biasa hadir langsung offline tapi malah nggak hadir, buat hukuman. Hukumannya apa? Ngedengerin ulang kajian Arizal sekali lagi walaupun saya hadir di Zoom full, tanpa ngantuk, super konsen. Tapi bentuk hukuman saya adalah pingin dengerin ulang sekali lagi, walaupun dengan kecepatan 2 kali lipat. Atau hukuman tambahannya apa? Nyatet materinya. Setelah udah nyatet materinya, kalian setorin ke Arizal. Terus habis itu pas setorin ke Arizal padahal gratis, kalian tetap mau bayar Arizal lagi untuk pengecekan resume tambahan. Itu bentuk hukuman. Bukan lagi ngemis duit ya, bukan, tapi ini lagi ngajarin adab dalam self punishment. Sekali lagi, muaqobah artinya adalah menghukum diri sendiri atas kelalaian yang kita lakukan. Dan ini tuh adalah ajaran dari para salaf terdahulu. Jadi jangan bilang ini teori dari mana menghukum kayak gitu. Ini teorinya langsung dari manusia-manusia yang dijamin surga. Dan kalau kalian amalin ini, kalian akan tercegah dari futur iman yang terus menerus. Percaya deh teman-teman. Yuk kita nanti, kalau bisa sih kalian kasih contoh satu-satu ya nanti ya. Kalau udah ngerti pembahasan apin secara random kalian kasih hukuman satu persatu. Misalnya perbuatannya apa, lalu hukumannya apa gitu. Ya. Oke. Kita akan mulai dulu teman-teman dengan beberapa kisah. Nabi SAW diriwayatkan, lupa ini riwayatnya sahih atau tidak, tapi secara makna tuh benar ya. Jadi Nabi SAW senantiasa istighfar. Kemudian ada momen di mana beliau istighfarnya lebih dalam lagi. Beliau istighfar, astagfirullah. Lalu di beberapa istighfar itu beliau terlihat istighfarnya tuh lebih dalam lagi. Kemudian sebagian ulama menjelaskan beliau mengistighfari istighfar yang mungkin belum lebih baik dari yang sebelumnya. Artinya misalnya kalau istighfar yang pertama udah baik, kemudian yang kedua belum lebih baik dari yang sebelumnya, maka beliau istighfari itu lagi. Ngerti gak bahasanya? Jadi intinya bukan mengistighfari dosa lagi Nabi SAW, karena beliau manusia yang maksum. Walaupun nanti ada perbedaan pendapat tentang makna maksum, tapi artinya kalau kita ada di level ini, yaitu kita istighfarnya bukan lagi karena dosa, tapi karena ibadah sunnah yang kurang khusyuk, ini udah mantep banget. Itu pertama ya. Riwayat itu belum bisa memastikan sahih tidaknya, tapi secara makna kita yakin betul. Dimana Nabi SAW tuh walaupun ibadahnya udah super mantap, tapi beliau nggak ngerasa bagus. Beliau tetap menjaga ibadahnya. Bahkan dalam riwayat yang jelas sahih, beliau sholat malam sampai kakinya keluar cairan. Karena beliau bilang apa? Bukankah sudah sepantasnya aku menjadi hamba yang bersyukur? Jadi beliau nggak ngerasa hebat dengan amal solehnya. Kemudian sekarang kita lanjut ke sahabat Nabi SAW yang terkenal, yaitu Umar bin Al-Khattab. Umar pernah terkenal kisahnya kaget saat perjanjian Hudaybiyah. Di saat Nabi SAW menandatangani perjanjian yang secara lahiriah itu merugikan kaum muslimin. Sampai Umar tuh datang ke Nabi SAW dan berkata, "Engkau Rasulullah kan?" "Iya," kata beliau, "aku Rasulullah." "Lalu kenapa engkau membuat perjanjian yang merugikan kita?" Ini singkat aja ya secara makna. Dan Nabi SAW bersabda, "Aku ini Rasulullah, aku tidak akan mengkhianatinya." Apa yang beliau lakukan itu wahyu dari Allah. Termasuk perjanjian Hudaybiyah yang beliau ACC. Padahal secara lahiriah itu ngerugiin banget kaum muslimin. Tapi beliau tahu dari wahyu dari Allah bahwa ada maslahat yang besar dari perjanjian Hudaybiyah. Umar sampai nanya ke Abu Bakar, "Abu Bakar, itu Muhammad utusan Allah kan? Muhammad tuh Rasulullah kan?" Itu bukan ragu ya, Umar bukan ragu, tapi beliau lagi pingin meyakinkan lagi. Kaget dengan perjanjian Hudaybiyah, saking syoknya Umar sampai ngomong kayak gitu, "Muhammad itu Rasulullah kan?" Dan Abu Bakar menjawab SAW, "Beliau utusan Allah, wahai Umar, dan beliau tidak akan mengkhianati perintah Allah." Setelah berjalan beberapa bulan,
Ternyata perjanjian Hudaybiyah itu banyak banget maslahatnya. Di antaranya adalah pada momen-momen tersebutlah Nabi SAW jadi nggak perlu khawatir sama peperangan. Karena kaum musyrikin dan kaum muslimin terjadi gencatan senjata. Jadi nggak usah perang lagi. Dan pada momen itulah Nabi SAW banyak ngirim utusan-utusan ke kabilah-kabilah. Dan banyak jazirah Arab masuk Islam. Termasuk Taif yang dulu pingin ngebunuh Nabi SAW. Akhirnya jadi masuk Islam. Umar baru tahu ternyata ini toh perjanjian Hudaybiyah yang dulu kami ngeliat justru merugikan kaum muslimin. Tahunya perjanjian Hudaybiyah ini menjadi jalan jazirah Arab banyak yang masuk Islam. Akhirnya Umar nyesel karena udah teriak-teriak di hadapan Nabi SAW. Itu Umar nangis, taubat, dan beliau sedekah yang banyak banget. Memerdekakan budak banyak banget. Dalam rangka taubat kepada Allah. Itu Umar menghukum diri sendiri gara-gara telah mengangkat suara di hadapan Nabi SAW. Dan kita harus tahu, harus yakin 100% bahwasanya apapun yang dilakukan Umar gak akan bikin Umar masuk neraka. Udah gak mungkin. Karena udah janji dari Allah, Umar pasti akan masuk surga langsung tanpa ke neraka. Jadi sebenarnya kalau Umar gak tobat, selamat gak? Selamat. Tanpa Umar gak tobat juga, udah gak usah ragu. Tapi begitulah derajat manusia terbaik. Gak cukup tuh dengan dijanjiin surga, tapi terus menganggap diri ini kurang gitu. Kemudian ada lagi seorang sahabat, lupa ya, Tolha atau Abu Tolha, untuk namanya maaf kalau misalnya lupa. Ada sahabat yang lagi sholat. Pas beliau lagi sholat, kalau nggak salah di riwayat ini tuh beliau ngelihat ke atas. Itu beliau tuh lagi sholat di kebun. Kebunnya tuh indah banget, adem. Itu kalau lagi di padang pasir ada pohon kurma yang rindang dan pohon-pohon yang kita bisa berlindung di bawahnya. Itu ibarat kita lagi di padang pasir lalu nemuin ada sebuah karavan yang di dalamnya ada AC sama minuman soda yang sangat enak. Itu mah adem banget. Lagi sholat di kebunnya yang indah banget, mahal, mewah. Kemudian saking nyamannya beliau ngelihat ke atas dan ada burung yang indah juga di langit. Lagi sholat. Kita tahu lagi sholat gak boleh memandang ke atas. Antara makruh sampai haram tuh ngelihat ke atas kalau lagi sholat. Kecuali kalau ada uzur syar'i. Misalnya apa, lagi sholat ada yang runtuh bangunan, boleh ngelihat ke atas terus kabur gitu ya, boleh. Nah, tapi kalau nggak ada uzur ngelihat ke atas itu makruh sampai haram. Itu ketika sahabat ini ngelihat burung yang indah di tengah-tengah sholat, itu beliau langsung mensedekahkan kebunnya, diwakafin tuh kebunnya sebagai hukuman atas ngelakuin itu. Lihat para sahabat, lihat para sahabat Nabi SAW. Ada seorang tabi'in teman-teman, yang dia gak pernah ninggalin sholat 5 waktu di masjid, gak pernah seumur hidupnya. Suatu saat ada tamu, dan saking ingin memuliakan tamu, tabi'in ini atau ulama ini menjamu tamu tersebut, menjamu. Dan setelah udah beres jamuan, segera pergi ke masjid, taunya udah beres sholat. Tahu apa yang dilakukan ulama ini? Ulama ini sholat isya 27 kali. Gak boleh ditiru, ini bid'ah. Ini bid'ah, oke. Ini saking, mungkin ulama ini lagi, mungkin saking stresnya gitu ya beliau. Saking kagetnya kok bisa sampai aku melalaikan sholat berjamaah di masjid. Akhirnya ulama ini sampai sholat isya 27 kali. Biar dapat pahala 27 kali lipat sebagaimana di masjid. Tapi sekali lagi, ini perbuatannya gak boleh ditiru. Ini salah. Tapi yang kita lihat dari sudut pandang apanya? Ingin menghukum diri sendiri karena kesalahannya. Dari sudut itunya, walaupun dari segi amalnya mah keliru, itu nggak boleh ditiru. Paling kalau kita mau gimana? Kita kelewatan sholat di masjid berjamaah, ya tanpa uzur syar'i, ya udah beres sholat di masjid, ngapain kita? Sholat sunnah perbanyak. Dia udah mau apa lagi? Sholat taubat. Sholat taubat udah, sholat apa lagi? Sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak berapa rakaatnya? Bebas. 2 kali 30 boleh. Ya, sebanyak mungkin. Jangan malah sholatnya diulang sampai 27 kali, nggak boleh. Nah, inilah yang dilakukan ulama terdahulu, teman-teman. Mereka ngerasa amal mereka yang penuh kekurangan, dosa mereka menyebabkan mereka
terancam dengan siksa Allah, maka mereka nggak mau disiksa Allah di akhirat, maka mereka siksa mereka di dunia dengan cara yang syar'i. Tentunya bukan dengan cara menyakiti diri sendiri ya. Nggak boleh kalau nyakitin diri sendirinya, apalagi yang sampai luka, itu nantinya takutnya masuk ke niyahah, meratap. Kita lagi kesel kemudian kita cakar-cakar diri kita sampai berdarah, itu dosa besar masuknya, nggak boleh. Ya. Robek baju itu nggak boleh, nampar-nampar pipi itu dosa besar, nggak boleh. Kalau kita lagi kesel, ya udah nangis aja, nangis, walaupun sampai segukan nggak apa-apa, boleh. Tapi jangan nyakar diri sendiri, jangan mukul diri sendiri, itu dosa besar, itu nggak boleh. Hukuman yang kita lakukan adalah hukuman dengan nambah ketaatan yang sesuai syariat. Itulah mu'aqobah. Dan ada tambahan lagi teman-teman. Please, jangan pakai nazar. Jangan pakai sumpah. Cukup tekatin aja. Karena kalau pakai nazar, apalagi kalau nazarnya nazar forever, itu ada beberapa jenis kalimat nazar yang gak bisa dibatalin. Sampai mati gak bisa dibatalin. Contoh. Ada seseorang yang bernazar, setiap kali saya nonton film haram, saya misalnya, nggak mau ngomong kayak gini, ini cuma contoh seseorang, dia bernazar setiap kali nonton film haram, saya bernazar untuk sedekah 100.000 rupiah. Itu nazarnya forever dan nggak bisa dibatalin itu, nggak bisa dibatalin. Jadi setiap kali dia nonton film haram, dia harus bayar 100.000 sampai mati, nggak bisa dibatalin itu nazarnya. Yang bisa dibatalin itu apa? Contohnya, misalnya seseorang bilang kayak gini, saya bernazar hari ini misalnya mau baca Quran. Mau baca Quran hari ini. Itu bisa dibatalin dengan cara apa? Hari ini gak baca Quran. Batal jadi nazarnya, tapi wajib bayar kafarat. Karena di situ ditentukan waktunya, cuman hari ini doang baca Qurannya. Berarti kalau hari ini gak beres juga baca Quran, berarti di situ ya, berarti dia udah ngelanggar nazarnya, wajib bayar kafarat. Tapi kalau dia bilang setiap kali nonton film haram saya bernazar mau bayar 10.000 atau 100.000, maka itu ongoing terus. Nah itu jadi utang. Kalau dia suatu saat jadi crazy rich, dia punya uang miliaran, misalnya dia punya uang, jangan miliaran deh, misalnya dia punya uang 500 juta, dia bisa pergi haji, ya, dia bisa pergi haji. Tapi kalau dihitung dengan nonton film haramnya ditotalin, dia harus bayar dari nazar itu, dia misalnya nonton film haramnya itu 3.000 kali 100.000 berapa? 300 juta, bener gak sih? Bener ya, 300 juta. Atau jangan 3.000 kali. Dia nonton film haramnya 4.700 kali. Berarti dia wajib sedekahnya berapa? 470 juta. Maka dari 500 juta uang dia, itu dia gak boleh pakai haji. Dia wajib pakai 470 jutanya untuk membayar nazar tersebut. Serem, iya serem. Makanya jangan asal-asalan nazar teman-teman teh. Kalau janji gimana? Kalau janji enggak. Kalau janji nggak ditepati nggak harus bayar kafarat, dan nggak ditepati pun nggak jadi dapat hukuman. Jadi kalau kalian mau komitmen sama mu'aqobah, jangan pakai kalimat nazar, jangan pakai kalimat sumpah. Ingat baik-baik. Udah banyak yang curhat ke Arizal tentang kafarat sumpah dan nazar, dan pas konsul mayoritasnya sih kafarat, mayoritasnya sih nazar dan sumpah yang memang bisa dibatalkan. Tapi ada yang nazarnya tuh nazar yang versi yang nggak bisa dibatalin. Kalian ingat nggak Arizal dulu pernah nazar yang batalkan? Ingat nggak apa? Makan donat. Ingatnya yang donat kalian mah, padahal ada yang lebih mulia tuh. Dulu bernazar setiap pekan akan minimal baca juz amma sekali dulu ya. Cuman karena Arizal punya hafalan lebih banyak, maka juz amma tuh harus di skip dulu, karena juz amma udah kuat banget. Nggak di murojaah 1 bulan juga, insya Allah nggak akan lupa sedikit pun. Dan Apin ngeluangin lebih banyak waktu untuk murojaah juz yang lain. Awalnya Aam bernazar setiap minggu akan baca 1 juz ya. Tapi ketika, dan itu Aam bisa istiqomah sampai 5 tahunan. Habis itu ketika lebih banyak lagi hafalan, ya udah mending gak usah tunaikan nazar ini deh. Selama 1 minggu nggak baca juz amma. Ya baca tapi nggak komplit 1 juz.
beres tuh, berarti nadarnya udah terlanggar, akhirnya bayar kafarat demi maslahat yang lebih besar itu ya. Sama donat juga, tapi donat mah harusnya ditunaikan nadarnya. Dulu bernadar atau bersumpah untuk nggak makan donat lebih dari 2. Ya cuman kabibita pas ngelihat ada Jeko dan sebagainya gitu ya. Kayaknya makan banyak. Ya udah kalau gitu bayar kafarat. Tapi lucu itu nadarnya kok kayak gituan nadarnya. Nggak tahu kenapa kepikirannya. Saking nggak mau gendut lagi ya, dulu udah tobat dari gendut gitu. Udah diet, nggak mau balik ke gendut sampai bikin sumpah kayak begituan. Nah sekali lagi ya, jadi ulang mu'aqobah, jangan pakai sumpah. Mu'aqobah jangan pakai nazar, cukup kita komitmen aja. Kalau saya jatuh ke dosa ini, saya mau maksimalin di ini. Kalau saya kurang di sini, saya ingin maksimalin di situ. Itu aja, cukup itu kita lakukan tanpa perlu kita pakai sumpah. Bisa dipahami teman-teman? Oke. Ya, jadi kita mulai mungkin dengan sholat subuh dulu deh. Kalau sholat subuh kita ngerasa nggak maksimal, kurang khusyuk, ngantuk-ngantuk, tapi nggak sampai ke derajat batal, maka coba kita hukum diri kita dengan apa? Dengan nanti di waktu duha saya mau sholat duha 2 rakaat. Padahal jarang-jarang tuh sholat duha. Tapi kalau sholat subuh kurang khusyuk, udah nggak qobliyah subuh karena bangunnya mepet, terus sholat subuhnya juga nggak khusyuk, udah nanti pas waktu duha aku pingin sholat 2 rakaat subuh, 2 rakaat subuh, 2 rakaat duha. Dan ini termasuk diajarkan Nabi juga SAW, dimana kalau di malam hari kita nggak tahajud, biasanya tahajud, lalu kita nggak tahajud, maka diganti dengan sholat duha dengan rakaat tambahin 1. Biasanya tahajud 7 rakaat, maka kalau nggak tahajud jadinya sholat duha 8 rakaat. Kita biasanya tahajud 11 rakaat, maka sholat duha, kalau nggak tahajud kita hukum diri kita dengan sholat duha berapa rakaat? 12 rakaat jadinya. Paham? Kita biasa tahajudnya 3 rakaat, terus kita nggak tahajud, ya udah dihukum dengan sholat duha 4 rakaat, sesuai kemampuan aja. Dan nggak paten kok, nggak harus. Bisa jadi kita biasa tahajud 11 rakaat, lalu kita nggak tahajud, akhirnya kita sholat duha 2 rakaat doang, nggak ada masalah. Yang penting harus ada usaha menghukum diri kita atas kelalaian yang kita lakukan. Terutama kelalaian-kelalaian yang sifatnya wajib. Kelalaian-kelalaian yang sifatnya keharaman, itu kita hukum diri kita dengan menambah amal soleh tanpa perlu sumpah. Ya, di situ. Oke, mau contoh-contoh dari kalian ya. Ngasih contoh satu lagi. Kalian gak sengaja atau sengaja deh ngeliat lawan jenis yang kalian suka dengan syahwat dan berlama-lama ngelihatnya, baik lewat Instagram, TikTok atau lewat langsung. Tapi kalau secara langsung kayaknya sekarang mah jarang yang berani. Takutnya dianggap pelecehan terus dilaporin sekarang ya. Cuman bisa dengan cara ngeliatin lewat Instagramnya atau dibikin AI-nya. Ya, itu dosa ya. Kita ambil fotonya kemudian dibikin AI sedemikian rupa biar jadi bahan untuk kita bersyahwat dengan dia ketika sendirian. Itu dosa. Kalian ngelakuin itu 5 menit, maka hukumannya adalah kalian ngebaca Quran 5 menit. Dan ketika ngebaca benar-benar fokus, gak ada distract sama apapun. Nah seperti itu ya. Coba sekarang pingin Elwin kasih contoh mu'aqobah gimana. Misalkan ada seorang yang temperamen ya, termasuk ke orang tuanya tuh cuma sering bentak. Dia tuh pengen berusaha ngurangin. Nah setiap dia gak sengaja sebelum ngebentak gitu, nah dia sedekah misalkan berapa puluh ribu misalkan. Oh iya, seseorang yang biasa temperamen termasuk marah-marah, dia gak sengaja bentak orang tua, dia sedekah 10.000. Tapi kalau Ariza gak akan gitu. Kalau Ariza kalau ngebentak orang tua gak akan sedekah 10.000, akan beliin makanan yang orang tua suka. Itu harusnya. Iya. Masa bentaknya orang tua yang dikasih tetangga kan gimana, itu kurang beradab atau ya. Jadi seperti itu ya. Ali bisa kasih contoh? Belum. Marah-marah ke istri, akhirnya beliin sushi gitu ya misalnya. Ya kalau istrinya suka sushi, kalau istrinya sukanya sashimi ya kasih sashimi ya. Marah-marah ke anak, pernah nih Zaid masih ada di sini. Maaf ya Zaid, pengen ngasih tahu aja bahwasanya terutama anak pertama tuh biasanya jadi korban kezaliman orang tua, karena orang tua belum siap. Dan gak ada orang tua yang siap deh, kayaknya gak akan ada orang tua yang siap, karena anak terlahir dengan sifatnya masing-masing, beda-beda ya.
Kecuali orang tua selevel Khadijah, ya udah itu mah aman lah insya Allah, selevel Nabi SAW. Tapi kalau selevel Abu Bakar aja gitu ya, sempat marah ke anaknya abis-abisan tuh, sampai anaknya sembunyi di bawah meja. Itu Abu Bakar loh. Abu Bakar tuh sampai dasar anak nakal itu Abu Bakar marah, padahal yang salah bukan anaknya. Tahu gak kisahnya gimana? Belum tahu kalian? Ih kasihan. Kasih tahu nih. Ini Abu Bakar pernah ngasih tahu nanti kalau datang, kalau nggak salah ahlu sufa ya. Ini ada dalam hadis Sahih Bukhari. Lupa ahlu sufa atau tamu lah pokoknya. Kalau datang tamu, tolong suruh mereka makan. Tolong suruh mereka makan. Ya, jangan nunggu ayah pulang. Datang tamu-tamunya. Kalau nggak salah mereka ahlu sufa yang miskin memang ya. Kan butuh makan gitu. Pas datang ke rumah, anaknya bilang, ayahku nitip pesan kalian kalau datang ke sini harus makan. Ahlu sufanya ngomong, demi Allah kami nggak mau makan sebelum Abu Bakar makan. Sebelum Abu Bakar datang dan makan, kami nggak mau makan. Anaknya udah bener ya, sesuai pesan Abu Bakar. Anaknya nggak salah apa-apa. Abu Bakar pulang. Pas pulang, kenapa kalian belum makan? Terus tamunya bilang, demi Allah kami gak akan makan sebelum kamu makan. Terus Abu Bakar bilang, demi Allah saya juga gak akan makan sebelum kalian makan. Waduh, ini lihat, tamunya bilang demi Allah, Abu Bakar bilang demi Allah juga. Waduh, kumaha ya, dua-duanya demi Allah ta. Anaknya sembunyi di bawah meja. Sembunyi di bawah meja atau di belakang pintu, pokoknya sembunyi aja anaknya, takut dimarahin Abu Bakar. Dan benar Abu Bakar marah. Anak nakal kata Abu Bakar gitu. Kasihan si anaknya nggak salah apa-apa di situ. Akhirnya ketika Abu Bakar dalam kondisi itu, tamunya tetap kekeh sumpah nggak mau makan. Abu Bakar akhirnya beliau makan duluan dan beliau membatalkan sumpahnya. Ya. Tapi ini jangan jadi legitimasi kalian untuk ngebabak belurin anak kalian ya, jangan ya. Cuman gini teman-teman, aku mau cerita dan ini sebagai permohonan maaf juga ke Zaid gitu ya, biar Zaid senang. Walaupun mungkin ngomong gini dia malu. Harusnya yang malu AA sih, karena yang salah AA. AA tuh belum sembuh 100% dari was-was. Was-was Ariza kalau AA bilang kalau dibandingkan dulu AA tuh was-wasnya masih adalah 10% kurang lebih. Tapi 10% ini kadang kambuh, kayak tadi pagi AA baru kambuh. Dan ketika kambuh, otaknya udah hilang, udah susah banget ngatur. Gitu. Walaupun kalau dulu lebih parah lagi. Nah, tadi pagi kambuh. Nah, dulu waktu belum hilang banget was-wasnya, anak A tuh pernah ngompol gitu. Dan A habis-habisan mukul punggungnya. Aduh, kalau ngebayangin ya Allah, kasihan, pingin nangis. Itu Zaid usia masih 4 tahun atau 3 tahun. Dipukul punggungnya sama A. Habis-habisan ya Allah. Alhamdulillah Zaid masih selamat. Itu beneran salah, nyesel banget, minta maaf banget. Bahkan bilang, Zaid tolong kalau Zaid mau mukul ayah nggak akan marah. Sebagai hukuman, pukul ayah nggak apa-apa sebagai kisos, ayah nggak akan marah. Tapi Zaid nggak mau, nggak usah ya, tapi beliin mainan aja gitu. Zaid maunya uang aja. Ya lucu lah anak. Cuman dulu ini sekarang ya pas sudah dewasa bilang gitu, tapi dulu masih ingat ketika itu istri Ariza juga sedih, nangis ya, sedih. Allah kasihan banget. Di sini ada Vega nggak sih? Langsung telepon Vega, Veg anterin mau jalan-jalan di mall sekeluarga. Saya ajak Zaid, pilih mainan yang manapun boleh beli. Dan beneran itu habis sampai 4 juta. Beli mainan 4 jutaan. Bukan orang kaya. Bukan orang kaya pada saat itu, bukan. Uang pas-pasan. Ya, bukan pas-pasan banget sih, tapi adalah pokoknya. Tapi nggak sampai derajat kaya, nggak sampai nisab, nggak. Tapi sebagai wujud permintaan maaf beliin mainan yang dia suka. 1 minggu rusak pada 4 juta. Zaid lucu. Aduh, maafin ya Zaid ya. Semoga Zaid jadi anak soleh. Nah, ayah bukan ayah yang baik. Masih banyak kesalahan. Terkadang mukul. Padahal pada saat itu nggak ada satupun alasan buat mukul anak. Nggak ada. Kalau Zaid salah di usia 10 tahun ke atas dengan kesalahan yang fatal, boleh dipukul. Tapi kalau 4 tahun, itu belum boleh dipukul sama sekali. 7 tahun aja nggak boleh dipukul, apalagi 4 tahun. Ini pukulannya abis-abisan. Kesalahannya apa? Ngompol. Insya Allah. Kok kejam banget Ariza gitu. Astagfirullah, minta ampun ke Allah, kemudian minta maaf juga ke istri ya, yang pasti sakit hati banget pas mukul anak.
Dan Zaid juga terutama, dan kadang Zaid masih sedih. Kemarin aja Zaid pas anak Arizal yang satu lagi rewel di WC, Zaid ngeliatin gitu, ngeliat adiknya gitu yang lagi rewel. Dulu ayah pernah mukul Zaid, Tunda masih ingat kesalahan kita yang kita lakukan ke anaknya. Makanya cerita ini biar kalian jadi orang tua yang lebih baik dari AA. Anak kasihan. Bahkan kalau memungkinkan kalian pending punya anak, pending dulu. Dan kalian banyak belajar dari orang-orang tua yang dulunya udah gagal jadi orang tua yang baik. Untuk kalian ambil pelajarannya. Terus kalian siapin. Terutama teriakan bayi. Alhamdulillah sekarang Ariza kalau anak-anak teriak udah mulai biasa. Udah kayak gak keganggu kayak dulu. Gitu. Kalau dulu tuh gak tahan banget sama teriakan anak gitu. Tapi sekarang udah mulai biasa lah. Tenang aja. Bahkan ya dianggap kayak mainan aja, ya anak kan mainan kita gitu ya. Jadi maksudnya dalam artian positif gitu. Kalau anak nangis ya udah biasa aja gitu ya, biasa. Dan emang yang lumayan kebalnya waktu dulu ketika lahir anak kembar, tuh ngegendong, ingat aja ngegendong Yusuf tuh sampai 2:30 malam, dari jam 11 malam sampai 2:30. Itu asli gak berhenti nangisnya, cuma berhenti bentar, disimpan di kursi, nangis lagi. Ya Allah, sampai tuh udah gak kuat banget. Ya Allah, kuatkan ya Allah, buat anakku bisa tidur dengan enak. Dan alhamdulillah pas sekitar usia 1,5 tahun udah bisa tidur pula saat 8 jam kalau mau. Tapi karena udah kebiasaan tidurnya jam 2, jam 2:30, akhirnya sekarang kebiasaan Ariza tuh tidurnya jam 12 malam atau 1:30. Itu jadi kebiasaan rutin yang pingin berusaha dikit-dikit kurangin, karena itu gak baik buat jantung. Nah ini muakobah teman-teman, bentuk hukuman yang pingin kalian amalin juga suatu saat kelak gitu ya. Dan itu penting, terutama kalau kesalahan kita tuh sama orang lain gitu. Sedih asli dah. Tapi yang jadi pikirkan tuh gini ya, tentunya kalau kita zolim ke orang lain, secara otomatis kita zolim ke Allah juga ya. Waktu Arizal zolim ke anak, otomatis juga dosa ke Allah. Tapi mikirnya gini, bisa sedih dan nangis kalau ingat kesalahan ke anak pertama Tapi kenapa banyak banget kesalahan yang lakukan kepada Allah saja, yang hanya Allah yang tahu, tapi susah untuk sedihnya. Di situ kan jadi bahan muhasabah. Kamu ini lebih gampang tersentuh sama orang daripada sama Allah. Ini kan harusnya jadi bahan introspeksi kita. Kita tuh banyak banget kesalahan ke Allah yang harusnya kita bikin banyak hukuman atas diri kita. Tapi sesuai kemampuan. Dan ingat ya, muakobah ini kalau nggak dilakukan, kalian dosa nggak? Enggak. Artinya kalau kalian misalnya udah nonton film haram, lalu kalian tekadkan di hati, aku mau baca Quran 10 menit hari ini sebagai bentuk hukuman atas diriku nonton itu. Tapi kalian akhirnya nggak jadi baca Quran 10 menit. Dosa nggak? Nggak dosa. Nggak baca Quran 10 menitnya mah nggak dosa. Yang dosa nonton film haramnya. Wajib ditobati tetap. Dan jangan kira muakobah ini ngehapus dosa ya. Itu penting kalian harus ketahui. Mungkin ada yang nanya, dalilnya apa sih muakobah? Dalilnya adalah hadis Nabi SAW bersabda, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti perbuatan dosa dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik itu akan menghapus dampak dari perbuatan dosa tersebut. Tapi jangan kepedean. Ngira dengan baca Quran 10 menit, dosa nonton film haram itu terhapus. Enggak. Jangan pede. Kalau kita udah nonton film haram, lalu kita baca Quran 10 menit, itu bentuk hukuman untuk diri kita, iya. Tapi habis itu kita harus nyesal juga tetap. Dan ngerasa, ya Allah, itu kok kayak ngeremehin siksamu banget ya Allah. Seakan-akan dengan aku melakukan amal soleh ini, aku bisa terbebas dari hisab hari kiamat atas dosa tadi. Nah jadi dengan kita ngelakuin amal soleh, itu ngebuat kita jadi semakin tawadu. Bukan jadi ngerasa kepedean, tenanglah gua kaya, habis ngelakuin dosa tinggal banyak sedekah aja. Enggak, bukan gitu konsepnya. Yang paling penting itu adalah rasa takut di hati kita kepada Allahnya, bukan sekedar amalan fisiknya. Kalau amalan fisik semua orang gampang, apalagi yang kaya ya, tinggal sedekah banyak aja. Tapi amalan hati gak banyak orang yang mampu teman-teman ya. Sebenarnya lihat ya, kalau kalian kaya, kalian zolim ke anak terus ngasih hadiah 4 juta buat anak kecil lah ya,
Tapi sebenarnya yang Allah inginkan dari kita kan bukan itunya, bukan sekedar ngasih 4 juta ke anaknya, bukan. Tapi rasa penyesalan kita. Bahkan kalau seandainya AA nggak mau ngasih 4 juta ke Zaid pada saat itu, nggak ngebeliin mainan 4 juta, tetap bisa kok dengan yang lebih murah. Misalnya AA nyesel banget, AA minta maaf, terus AA peluk Zaid, AA luangkan waktu main lebih banyak sama Zaid, terus AA nggak pernah marah-marah lagi, terus AA beliin es krim 3 hari berturut-turut dengan es krim yang sangat mewah. Misalnya yang mewah teh anggap aja non Israel ya, yang selevel apa, sniper tuh ya, sniper. Iya kan, ada es krim yang coklat dalamnya putih tuh sniper kan ya gitu. Ya, itu yang dari cap tembok kan ya gitu. Nah itu hal padahal cuman keluar mungkin cuma 60.000 dah, tapi udah bisa bikin Zaid senang. Karena yang bikin senang itu bukan sekedar harganya, tapi penyesalan kitanya, keinginan kita untuk memperbaiki dirinya, itulah yang kita inginkan. Jadi dan inilah bentuk mu'aqobah. Mu'aqobah tuh tujuannya untuk itu, untuk bikin kita jadi semakin ngerasa, ya Allah, aku ini kecil, aku ini penuh maksiat, penuh dosa. Aku cuma bisa nambah dengan amal soleh ini yang seadanya juga. Itu tujuan utama kita melakukan mu'aqobah. Bisa dipahami teman-teman? Semoga dengan materi ini kita bisa berjuang sekuat tenaga ya untuk semakin baik di hadapan Allah. Karena amal kita penuh dengan kekurangan. Amal kita ini banyak kekurangannya, banyak hilafnya, dosa kita banyak. Yang kita nggak akan selamat kecuali kalau Allah merahmati kita. Tutup ini dengan satu ayat Allah yang begitu indah. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. Ini salah satu ayat yang sangat dalam banget teman-teman. Sangat dalam banget. Nusuk hati banget di surah An-Nur. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti jejak langkah kaki syaitan. Karena barang siapa mengikuti langkah jejak kaki syaitan itu, sesungguhnya dia itu menyuruh kalian untuk berbuat yang keji dan mungkar. Andai bukan karena kasih sayang Allah, andai bukan karena karunia Allah dan kasih sayangnya kepada kalian, niscaya tidak akan ada seorang pun dari kalian yang bersih dari dosa. Akan tetapi Allah bersihkan siapapun yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya dari dosa. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah tahu kita teman-teman. Allah tahu isi hati kita. Allah tahu kalau kita ada keinginan untuk memperbaiki diri. Allah tahu kalau kita ingin berjuang mendekatinya. Allah tahu kalau kita mulai menyesali dosa kita satu persatu. Dan Allah gak akan sia-siakan itu. Maka wujudkanlah rasa sesal itu dengan terus perbaiki diri, terus taubat, terus nambah amal. Semoga dengan ini kita semakin dekat sama Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan buat teman-teman yang masih on cam terutama sampai akhir, udah 100 orangan di sini ya, seneng. Dan semoga kalian bisa ngambil faedah dari kajian malam hari ini. Kita mulai masuk ke sesi tanya jawab dan pekan depan kita akan masuk ke materi mencela diri sendiri. Nah, kalau mencela diri sendiri ini ada kisah panjang yang Pina sampaikan yang ingat banget. Ini adalah kisah belum pernah ceramah dengan ini nggak apa-apa ya, bukan sebagai ria atau ujub, tapi pribadi belum pernah ceramah lebih dalam dan lebih nusuk hati diri Rizal sendiri. Peduli amat kalau kalian mau nangis atau enggak ada masalah. Tapi buat pribadi Rizal, belum pernah ceramah dengan lebih nyentuh hati sendiri dan lebih nusuk daripada ceramah tentang itu. Itu tentang apa?
tentang kisah yang pengen sampaikan minggu depan, yaitu kisah tentang Ka'ab bin Malik. Tapi memang pernah menyampaikan beberapa kali kisah itu, tapi feelingnya beda. Ketika menyampaikan di Masjid Al-Furqan UPI di tahun 2015-an atau 2017-an, itu momennya dalam banget. Kenapa? Karena yang hadir itu adalah murid-murid Arizal angkatan awal yang luar biasa. Mereka datang hujan-hujanan, nyeker, ada yang jalan dari ITB sampai UPI, dan mereka ngedengerin dengan penuh keseriusan 100%. Dan itu dalam banget sampai nangis, dan anak-anak juga pada nangis. Dan pun kesentuh banget gitu dengan kisah tersebut. Itu kisah yang pengen sampaikan pekan depan, tapi nggak menjamin kalau pekan depan bisa menyampaikan dengan khusyuk. Ya, karena masalah khusyuk itu emang naik turun. Tapi berharap pekan depan kisahnya bisa menjadi pelajaran buat kita semua, terutama buat Arizal pribadi. Karena sekali lagi, ceramah tuh yang paling penting tuh bisa nyentuh siapa? Diri sendiri, itu aja. Kalau jemaah mau nangis mau kagak terserah kalian. Tapi kalau bisa kesentuh sama diri sendiri, dan melakukannya ikhlas karena Allah, bukan karena pengen terlihat emosional, bukan pengen terlihat kayak hebat, maka itu adalah kebaikan yang luar biasa. Kalau bisa kayak gitu. Tapi sekali lagi, setan itu nggak akan berhenti dari ngebisikan ria, ujub, dan sebagainya. Maka kita harus terus minta perlindungan dan pertolongan pada Allah. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih ya. Kita mulai masuk ke sesi tanya jawab. Bismillah. Saya pernah nazar. Pernah nazar, tapi posisi tidak tahu ada nazar yang tidak bisa dibatalkan atau forever. Dan bagaimana jika saya lupa apakah pernah nazar atau enggak? Contohnya janji kepada Allah tidak akan lagi maksiat. Ya, bahkan jika ada peluang sekecil apapun. Gini ya, kalau kita ragu pernah nazar atau enggak, pernah sumpah atau enggak, maka terhitungnya belum pernah sumpah. Belum pernah sumpah. Tapi kalau kita yakin kita pernah sumpah atau nazar, cuman kita lupa isinya apa. Yakin pernah nazar, yakin pernah sumpah, tapi kita benar-benar lupa isinya apa. Tolong bedain ya. Kalau yang pertama mah ragu, saya pernah sumpah gak sih, saya pernah nazar gak sih. Kalau itu mah udah gak usah dipikirin. Kalau kasus kedua, yakin pernah nazar, yakin pernah sumpah, tapi lupa isi sumpahnya apa, lupa isi nazarnya apa. Nah kalau itu dibatalin aja. Kalau mau minta bantuan untuk ngebatalinnya, bisa lewat Arizal, diwakilkan untuk ngebagiin ke 10 orang miskinnya biar gak repot. Itu bisa. Oke. Jika setelah, tinggal WhatsApp aja ya. Tinggal WhatsApp teman-teman yang butuh bantuan Arizal, konsul gratis ya. Bisa tanyain untuk perkara kafarat, fidyah, dan sebagainya. Jika setelah melakukan dosa kita terkena musibah, apakah kita boleh berprasangka bahwa Allah sedang mengazab kita karena dosa yang kita lakukan? Allah sedang menghukum kita di dunia ya atas dosa yang kita lakukan. Itu adalah prasangka yang baik sebenarnya. Ketika kita ditimpa musibah, lalu kita berharap musibah tersebut adalah bentuk Allah meringankan dosa kita, sehingga di akhirat mudah-mudahan kita nggak disiksa lagi. Itu adalah bentuk husnudzon pada Allah, boleh. Tapi jangan GR, itu aja. Husnudzon ke Allah tuh wajib, tapi jangan GR. Itu aja. Ya. Kita sakit, kita husnudzon ini penghapus dosa, tapi jangan GR, ngerasa gue udah suci kan. Jangan kayak gitu. Udah geleh sekalinya kita udah GR tuh geleh asli dah. Gak ada orang yang ke-GR-an terus kita biasa-biasa aja tuh. Setiap orang yang GR dan memperlihatkan ke-GR-nya tuh geleh. What's the meaning of geleh? Disgusting ya. Aja kan kadang-kadang suka canda sama istri gitu. Suka canda gitu. Ate baik banget kan, Ate suami terbaik kan. Ngedengernya aja geleh asli. Apalagi istri yang ngedengerin gitu. Cuman nggak tahu lidah Ate nggak bisa stop dari ngomong kayak gitu. Istri Ate udah bilang ujub, biarin gitu. Ya, emang kayak gitu. Biasa kalau candaan tuh gitu emang. Ya, udah tahu itu teh ucapannya gak baik, tapi agar diucapin. Mengenai nazar tadi, masih belum bisa ngebedain antara yang setiap ngelanggar sedekah 100.000 dengan nazar ustadz yang baca juz amma sepekan. Kenapa yang satu bisa dibatalin, yang satu enggak? Bagus ya. Ini ya, kalian harus berpikir kritis. Tapi ini pertanyaan yang bagus banget. Kalau nazar Arizal, bilang setiap pekan ya, lihat kalimatnya. Setiap pekan akan
apa tadi? Membaca Al-Quran 1 juz setiap pekan. Berarti pekan itu kan berlanjut terus ya. Setiap pekan yang baru harus baca 1 juz. Setiap pekan yang baru harus baca 1 juz. Maka ngebatalinya gampang, yaitu dengan cara tinggal gak usah baca di 1 pekannya. Ketika 1 pekan gak baca, otomatis seluruh isi nazar tersebut udah hancur, udah hilang. Paham? Adapun kalau nazarnya begini, kalau saya nonton, saya akan sedekah 100.000 misalnya. Kalau saya nonton film haram, saya akan sedekah 100.000. Misalnya dia nazar. Dia nonton film haram. Ya. Berarti kewajiban dia apa? Sedekah 100.000 kan? Dan sedekah 100.000-nya kan gak dikasih timeline. Kapan aja bisa. Artinya ketika dia nonton film haram, dia kan ngomongnya kalimatnya gini, setiap kali nonton film haram saya bernazar sedekah 100.000. Artinya dia nonton sekali punya beban kewajiban 100.000 dah. Terus dia bilang, ya udah caranya biar ngebatalin nazar, ya saya tinggal nggak usah bayar 100.000. Nggak bisa, karena beban 100.000 itu tetap ada di dia sebagai hutang, dan dia mampu. Dan itu nggak ada timelinenya. Timeline dia tuh deadline dianya tuh sampai mati. Berarti kalau dia nonton 2 kali, ya jadinya 200.000. Nonton 3 kali 300.000, nonton 4 kali 400.000. Dan itu terus numpuk. Ya. Jadi kalian harus perhatikan klausal. Harus perhatikan kalimat dalam nazar dan sumpahnya. Makanya kalau bikin sumpah atau nazar, nggak mau yang untuk selamanya. Kalau bikin sumpah atau nazar selalu bikin timelinenya atau deadline-nya. Kayak misalnya dulu sempat bersumpah demi Allah dalam 1 tahun setiap hari itu akan membaca kitab Fathul Bari, tapi dalam 1 tahun itu menetapkan syarat, yaitu boleh istirahat selama 60 hari. Gitu. Jadi dalam 1 tahun 360 hari, setiap harinya akan baca Fathul Bari, tapi boleh libur 60 hari dalam 1 tahun tersebut. Sukses Arizal melaksanakannya. Ya, jadi kalau tadi sekali lagi, kalau yang Arizama ada deadline-nya, yaitu setiap ujung pekan. Nah, kalau yang tadi ada deadline-nya enggak? Setiap kali saya nonton film haram, saya akan sedekah 100.000. Ada deadline-nya enggak? Enggak ada. Jadi mau ngebatalinnya gimana caranya? Dia bisa ngebatalinnya dengan cara mati. Kalau mati udah deadline. Tapi kalau dia mati, itu jadi utang yang harus dikeluarkan dari harta warisannya. Makanya repot. Satu-satunya cara supaya dia jadi nggak sedekah 100.000 adalah jangan pernah nonton lagi yang haram gitu. Atau kalau nonton nggak sengaja ya. Nggak sengaja tuh artinya nggak sengaja lewat, terus pas udah nyadar langsung di close gitu. Kalau itu nggak kehitung. Makanya hati-hati, jangan bikin nazar yang kayak gitu. Sama kasusnya ketika seseorang bernazar, saya bernazar akan sedekah 1 miliar, itu jadi hutang. Kalau dia jadi miliarder, dia punya uang 1 miliar 100 juta, dia nggak boleh haji pada saat itu. Harus bayar nazarnya dulu yang 1 miliar. 100 jutanya boleh dipakai haji kalau misalnya bisa. Kalau nggak cukup ya udah gugur kewajiban hajinya. Ya. Apakah ketika seseorang ingin melakukan muaqobah, apa itu tidak bertentangan dengan niat ikhlas? Karena dalam muaqobah seolah-olah ada dorongan ingin membalas perlakuan buruk diri sendiri. Nah, teman-teman, nggak ikhlas itu kalau seseorang melakukan sesuatu karena dorongan orang lain. Sedangkan kalau seseorang melakukan sesuatu dalam rangka untuk memaksa dirinya taat kepada Allah, itu justru namanya jihad. Ketika seseorang memaksa dirinya untuk melakukan amal sebagai balasan atas kekurangan dia, itu namanya jihad, bukan ria atau bukan hal duniawi lagi itu. Bukan. Ya. Bukan gak ikhlas, justru itu ikhlas. Allah nyuruh kita untuk memaksakan diri kita menjauhi dosa, dan kita lagi proses memaksakan diri kita menjauhi dosa dan menambah amal soleh. Itu ikhlas banget. Jihad namanya. Jihad dan ikhlas pada saat itu. Ya. Jadi itu nggak bertentangan dengan keikhlasan. Nazar boleh dianggap mirip kayak kontrak? Ya, iya, betul. Itu kayak kontrak. Makanya nazar ada yang dibenci oleh Allah. Yaitu kalau nazarnya ngasih syarat ke Allah gini, ya Allah kalau aku masuk ITB misalnya saya bernazar puasa 3 hari. Nah itu tuh nazar-nazar yang Allah nggak seneng.
Tapi kalau seandainya sudah masuk ITB, maka wajib untuk ditunaikan puasa 3 hari tersebut. Ada lagi 3 menit lagi teman-teman? Ada? Kok kalian nggak ada yang nanya sih, aneh? Nggak ada ya. Oke, baik, masih ada kok di sini. Cuman mau utamain kalian dulu yang di sini. Kalau Dr. Zakir Naik mengutamakan non Muslim, kalau Ariza mengutamakan yang hadir ya, yang non Zoom. Baik. Mau cek dulu ini. Ini kalau ngelihat anggota grup tuh yang hadir cuma 40-an. Berarti mayoritas yang hadir di Zoom sekarang tuh non astagfirullah. Non grup ya. Masya Allah, kagum sih. Bener, semenjak Ariza buka konsultasi gratis, jadi banyak yang hadir di Zoom yang dari luar grup. Cuman yang disayangkan anak-anak grupnya tuh kemana gitu loh. Dengerin kajiannya gak ini kalian teh? Ya dari grup kan ada 100 orang yang hadir, kalau ditotalin cuma 50-nya kemana gitu. Berarti kalau bentuknya masih niat dalam hati dan belum terucapkan di lisan sama sekali, belum terhitung nazar dan sumpah, belum terhitung nazar, belum terhitung sumpah, belum terhitung janji, gak ditunaikan pun gak apa-apa ya. Ariza misalnya niat ingin ngasih mobil ke Milzam, tenang, jangan husnudzon ya. Tolong jangan husnudzon ke Milzam. Misalnya udah dia niatin di hati pingin ngasih mobil ke Milzam, tapi itu baru di hati, boleh dibatalin dan gak usah minta maaf ke Milzam. Kalau minta maaf Milzamnya malah jadi ngerasa kesel gitu. Padahal kalau nggak ngomong apa-apa, saya nggak kesel tapi gara-gara ngomong Milzam tuh dulu pengen ngasih mobil tapi nggak jadi. Padahal udah niatin, itu malah bikin kesel jadi. Oke, betul. Kalau nazar yang duniawi itu apakah wajib untuk dipenuhi? Misal kalau keterima kampus pilihan mau traktir temen, dan kalau dibatalkan apakah wajib bayar kafarat? Nah, gini ya. Kalau saya masuk kampus A, saya mau traktir temen. Sebenarnya ini adalah nazar yang tidak bisa dibatalkan. Jadi kalau misalnya dia masuk kampus, maka dia wajib untuk melaksanakan konsekuensi nazar tersebut, yaitu mentraktir teman. Dan mentraktir teman ini termasuk sunnah kan? Ngasih makanan ke teman-teman kan sunnah itu. Sehingga nazar tersebut sah. Ya ini kalau masuk kampus A, wajib mentraktir teman. Itu wajib untuk membayar nazarnya dengan cara mentraktir teman. Kapan dia boleh melanggar nazar tersebut? Yakni kalau temannya mati atau temannya udah terpisah dan gak mungkin bisa ketemu lagi, udah lost kontak total. Nah kalau udah lost kontak total, maka di situ berarti dia sudah tidak memungkinkan untuk memenuhi nazar tersebut dan dia wajib untuk membayar kafarat. Tapi selama masih bisa, masih memungkinkan, maka wajib melaksanakan nazar tersebut dan tidak bisa bayar kafarat, tidak bisa. Jika melihat aurat manusia ucap istighfar, itu bukan nazar karena saya menganggapnya itu tantangan. Boleh. Kalau sekadar tantangan atau bahkan janji ke Allah, itu bukan nazar. Jadi levelnya tuh sumpah dan nazar itu level tertinggi, yang kalau dibatalkan kita wajib bayar kafarat. Kemudian di bawahnya ada janji. Kalau janji ini dibatalkan nggak perlu bayar kafarat dan boleh dibatalkan. Yang di bawahnya adalah azam. Kalau azam ya nggak ada masalah dibatalin juga. Yang di bawahnya lagi niat. Ya, kita nyampe yang mana? Kalau baru di hati doang tapi udah tekad kuat, itu namanya azam. Kalau udah diucapkan, lihat redaksi kalimatnya. Kalau di statementnya saya bernazar atau saya sumpah demi Allah, maka masuknya nazar, masuknya sumpah. Tapi kalau kita cuma bilang ya Allah aku janji, ya itu masuknya janji. Janji bukan nazar. Kalau dibatalkan tidak perlu bayar kafarat. Ini sebagai ralat. Karena dulu kalau kalian ngeliat website Baznaz, janji pun sama dengan nazar. Jadi kalau kita janjian sama teman terus kita langgar, harus bayar kafarat gitu. Dan sempat terkecoh. Gitu. Dengan tulisan Baznaz. Habis itu langsung ralatnya. Dan ini sebenarnya pendapat Syekh Asim Al-Hakim sebelum beliau meralat juga. Kalau Syekh Asim Al-Hakim bilangnya kalau janji ke Allah itu sama dengan nazar. Ya, padahal pendapat yang lebih tepat adalah bukan. Janji ke Allah itu bukan nazar, beda. Sehingga kalau janji ke Allah dibatalkan, hukumnya dosa, tapi bukan
nggak harus bayar kafarat. Saya hidup mati untuk Allah, ya itu mah bagus dong ucapan kayak gitu. Dan sebenarnya kita kan sebenarnya tiap hari juga janji ke Allah buat yang sering zikir pagi dan petang. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Itu kan janji ke Allah, ikatan janji ke Allah untuk selalu taat kepada Allah dan tidak memaksiatinya. Tapi kita kan langgar janji tersebut. Ya kebayang kalau gitu mah berarti setiap kali baca doa zikir pagi dan petang harus bayar kafarat. Makanya udah mulai sekarang gak usah baca zikir pagi dan petang aja lah kalau mikirnya gitu ya. Tapi enggak lah, enggak. Sekali lagi, janji itu kalau dibatalkan dosa, tapi tidak ada kafaratnya. Baik, itu aja. Yang belum sempat nanya silakan bisa nanyain di Instagram Abu Takeru, di WhatsApp Adizal. Nomornya kalian udah tahu kan. Yang belum tahu chat aja di Instagram. Kalau sempat diblok sama A, pakai akun yang lain aja ya. Kasih tahu A, saya dulu pernah chat di WhatsApp tapi diblok, di IG juga diblok. Kenapa kalau bisa diblok? Soalnya saya nanya terus. Ya atau introspeksi kalau kayak gitu. Ada yang gitu loh. Ada yang nanya ke A pakai banyak akun itu. Soalnya A udah ngejawab 3 kali teh nggak cukup. Dia was-was berat ya, nggak bisa A ladenin lagi kecuali kalau mau konsul private berbayar. Kalau kayak gitu baru A bisa terima, karena ini ngabisin waktu banget untuk orang yang was-was. Kok A nggak mau sedekah waktunya? Udah sedekah waktu, udah ngejelasin detail gratis, tapi masih nggak cukup juga, masih nggak cukup ya. Kalau kayak gitu harus ada konsul berbayar ya, biar puas dianya dan AA-nya juga nggak ngerasa dirugikan. Baik, itu aja teman-teman, terima kasih. Sampai ketemu lagi besok pagi jam 5.15 deh kayaknya. Mending 5.15 aja ya. Nanti deh lihat ya, pokoknya 5.15 usahakan admin udah buka link Zoom dan kalian juga udah mengusahakan masuk. Yang ke masjid ya pastikan 5.15 udah bawa handphone untuk masuk Zoom. Tapi kalau 5.15 A belum nongol berarti 5.30. Kalau sampai jam 6 belum nongol berarti A bablas ketiduran ya, seperti waktu kemarin. Subhanakallahumma wa bihamdik, ma suci engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau saja. Astaghfiruka wa atubu ilaik, aku mohon ampunan padamu dan aku taubat padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.